derivatif ini kita memperdagangkan emas dalam bentuk nilai. Oke, jadi kita sekali lagi saya tegaskan kita memperdagangkan emas dalam bentuk nilai. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tim kami, Ganion Official. Teman-teman sekalian, para trader di luar sana, para pemain trading, para pemain saham, saya hanya mau sedikit sharing di sini soal perdagangan digital. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat sedikit perbedaan peluangnya. Tapi sebelum video ini mulai, sebelum video ini lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, like dan komen video ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa bertanya. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan sebenarnya perdagangan digital saat ini apa perannya dan bagaimana peluangnya saat ini, saat sekarang ini. Teman-teman sekalian, kita lihat sekarang perdagangan digital sangat berkembang pesat di dunia teknologi atau di dunia startup di luaran sana. Nah, kami dari perusahaan pialang berjangka, salah satu pialang berjangka yang ada di Kota Makassar, terbesar di Kota Makassar, ingin menyampaikan sedikit perdagangan digital yang perlu teman-teman sekalian tahu. Oke, nah tepatnya kantor kami atau perusahaan kami itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, Menara Busowa, Makassar. Perusahaan kami itu disebut dengan nama Kontak Perkasa atau PT Kontak Perkasa. Nah, di sini kami membidangi tentang perdagangan digital yang bergerak di dunia trading. Nah, teman-teman bisa sedikit perhatikan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, kebetulan produk yang kita perdagangkan itu adalah salah satu dari hasil komoditi, atau bisa kita lihat di mana saja atau tidak asing lagi mungkin di telinga kita. Produk komoditi ini biasa disebut dengan emas. Hanya saja teman-teman mungkin bisa lihat nih. Nah, sekarang emas itu sudah membedakan menjadi dua jenis. Oke, pemerintah membuat salah satu bentuk perdagangan yang sifatnya adalah alternatif atau biasa disebut dengan SPA, sistem perdagangan alternatif. Teman-teman bisa lihat nih, sekarang kita sudah menuliskan nama produknya. Produknya adalah emas. Teman-teman akan tahu sendiri bahwa sekarang emas itu kita sudah memperdagangkan dua jenis, satu fisikal, satu digital, atau teman-teman bisa lihat dengan biasa sebutan perdagangan trading atau perdagangan online atau digital dan sebagainya dan seterusnya. Oke, di sini saya mau menyebutkan dua yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama, dua jenis emas ya. Yang pertama ada yang disebut dengan fisik. Oke, ada yang disebut dengan fisik. Emas fisik biasanya teman-teman banyak jumpai di mana saja, di rumah Anda, di keluarga Anda, di teman Anda, atau mungkin di mana saja. Di mana saja Anda ada, pasti Anda akan lihat jenis emas fisik. Contohnya misal kayak cincin, kalung yang dipakai oleh ibu kita misal, oke. Kemudian ada perhiasan jenis lainnya. Pokoknya semua jenis perhiasan itu adalah jenis emas fisik. Oke, nah ini perdagangannya sudah lama berlangsung teman-teman. Dari sejak nenek moyang kita dulu itu sudah berlangsung perdagangan ini. Seiring berkembangnya teknologi, seiring berjalannya perkembangan zaman, pemerintah membuat sistem perdagangan alternatif atau biasa disingkat dengan SPA. Nah, beriring munculnya dengan sistem perdagangan alternatif yang dimana kita notabene-nya di bawah naungan atau diawasi oleh pemerintah langsung, kita memperdagangkan sebuah produk hasil komoditi, hasil bumi biasa disebut dengan emas, tapi jenisnya aja yang beda. Kalau di sini kita berdagang emas fisik, maka di SPA ini atau sistem perdagangan alternatif ini kita berdagang emas juga tapi dalam bentuk derivatif. Oke, teman-teman, derivatif. Nah, derivatif ini kita memperdagangkan emas dalam bentuk nilai. Oke, jadi kita sekali lagi saya tegaskan kita memperdagangkan emas dalam bentuk nilai. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, saat ini emas derivatif sangat banyak diminati oleh para investor-investor besar di luar sana. Tak terkecuali di Makassar. Oke, sangat besar peminatnya untuk emas derivatif. Kenapa seperti itu? Satu,
resiko yang terdapat di emas derivatif itu sangat kecil. Oke, resiko yang terdapat di emas derivatif itu sangat kecil. Contoh, resiko kecurian. Oke, resiko misal kita mengalami rumah, kita tidak minta-minta teman-teman sekalian ya, kita mengalami misal kebakaran rumah, itu tidak ada apa-apanya. Oke, resikonya sangat kecil. Ketimbang kita membandingkan ketika kita ingin berbisnis atau berdagang atau memperjualbelikan emas fisik. Di sini resikonya sangat besar. Kita punya emas misal nih 1 kilo. Oke, kita punya emas 1 kilo. Tapi kita tidak minta-minta, ternyata rumah kita mengalami sebuah bencana. Oke, teman-teman bisa tahu sendiri apa resikonya. Bisa saja emas kita yang 1 kilo ini hilang, atau mungkin terjadi bencana alam, kebanjiran dan longsor dan sebagainya. Bisa saja hilang semuanya. Dan apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kerugian. Kerugian yang begitu besar, teman-teman. Beda dengan emas derivatif. Apalagi sekarang dengan suasana COVID-19, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana orang sekarang ingin bertemu itu sangat susah. Orang yang berbisnis itu sangat susah ketika ingin membuka bisnis real fisik. Nah, sekarang peluang bisnis digital itu sangat besar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman ini bisa mempertanyakan, oke? Atau bisa sharing kepada kami, atau bisa DM langsung ke Instagram di perusahaan kami, yaitu Ganion Official, mempertanyakan apa sih sebenarnya manfaat dari emas derivatif ini dan bagaimana sumbernya untuk kita mendapatkan penghasilan yang besar. Oke, teman-teman, sekali lagi mungkin hanya ini yang sempat saya sharing pagi hari ini. Selanjutnya teman-teman bisa request mau bertanya soal apa, silahkan komentar, nanti kita jawab secara bersama-sama, baik dalam bentuk individu seperti saya ataupun kita dalam bentuk diskusi, sharing session atau podcast dan sebagainya. Oke, thank you. Saya Syahid pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.